Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembimbing 1 Dr. Haji Patahudin MPD, Pembimbing 2 Dr. Bahri MPD, Penguji 1 Dr. Ahmadin MPD, Penguji 2 Asminandar SSMA. Izinkanlah saya Iraris Fiana NIM 176204 1028 Pendidikan Sejarah 2017 untuk mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Berau Masa Kolonialisme Belanda abad 18 sampai 20. Gambaran umum, Berau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Berbagai potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan, menjadikan Kabupaten Berau sebagai salah satu provinsi pendukung utama pencapaian beberapa target penting pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 1953, terbit Undang-Undang Darurat Istimewa tentang Peraturan Peralihan dari Daerah Istimewa menjadi Kabupaten Dati II, Berau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, maka dikukuhkan Daerah Istimewa Berau menjadi Kabupaten Dati II, Berau dengan ibu kota kabupaten adalah Tanjung Redep. Masyarakat Berau memiliki kekhasan tersendiri yang melekat pada diri mereka dengan sebutan orang Banua. Lalu lintas sungai yang membawa banyaknya etnis yang masuk ke daerah Berau sehingga saat ini penyebaran penduduk di Kabupaten Berau terbilang belum merata karena beberapa masyarakat lebih memilih untuk tinggal di daerah yang dekat dengan fasilitas seperti fasilitas pendidikan, kesehatan maupun fasilitas yang dapat menunjang hidup mereka dalam beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya dalam keyakinan menganut agama, masyarakat Berau termasuk sebagai masyarakat yang menganut agama multikultural. Untuk orang-orang Banua atau masyarakat asli Berau sendiri atau suku asli Berau sendiri masih dapat ditemui di daerah Gunung Tabur, Merancang, dan sekitar daerah Sambaliung. Selanjutnya, beralih ke hasil penelitian. Hasil penelitian saya akan menjawab 3 rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana kondisi Berau sebelum kedatangan Belanda. Kerajaan Berau adalah salah satu kerajaan yang terdiri dari 7 negeri yang bersepakat untuk menyatukan diri mereka di bawah satu naungan kerajaan. Adapun raja pertama dari kerajaan Berau yaitu dipatung dengan gelar Aji Suryanata Kesuma yang memerintah sekitar tahun 1400 sampai 1432. Selanjutnya, silih berganti keturunan Aji Suryanata Kesuma memerintah kerajaan Berau sampai pada pemerintahan Raja Berau ke-9 yaitu Aji Dilayas yang memerintah pada tahun 1664 sampai 1673, timbullah bibit-bibit perpecahan di dalam internal kerajaan Berau. Hal ini berpunca atau bermula dari kebingungan dari masyarakat kerajaan untuk memilih siapakah anak dari Aji Dilayas yang berhak untuk naik tahta. Karena seperti yang kita tahu, Aji Dilayas memiliki 2 putra dari dua orang istri. Putra pertama bernama Aji Pangeran Tua, dan putra kedua bernama Aji Pangeran Dipati. Kedua putra dari Aji Dilayas merasa sanggup untuk menggantikan ayahandanya untuk memimpin kerajaan Berau. Dan sesuai tradisi, kerajaan Berau belum boleh memilih pengganti sebelum Raja Berau yang wafat belum bisa digantikan oleh keturunannya sebelum memiliki keturunan yang ditunjuk oleh pihak kerajaan. Maka dari itu terjadilah kebingungan antara Aji Pangeran Tua atau Aji Pangeran Dipati yang akan naik tahta. Maka dari itu diadakanlah musyawarah di antara tetua-tetua adat kerajaan untuk memutuskan siapakah yang akan menggantikan Aji Dilayas sebagai Raja Berau ke-10. Maka dari itu diambillah satu kesepakatan yang berbunyi bahwa kerajaan Berau akan diperintah
akan diperintah secara bergantian antara Aji Pangeran Tua dan Aji Pangeran Dipati. Aji Pangeran Tua mendapatkan giliran untuk menjadi Raja Berau ke-10 yang memerintah dari tahun 1673 sampai tahun 1700. Lalu Aji Pangeran Dipati sebagai adik menjadi Mangkubumi atau wakil raja. Sampai pada pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu keturunan dari Aji Pangeran Tua, yang memerintah pada tahun 1673 sampai 1700. Di mana Sultan Hasanuddin mengeluarkan sebuah peraturan baru di mana yang memerintah Kerajaan Berau adalah keturunan dari raja yang sekarang sedang memerintah. Hal ini tentu saja membuat keturunan Aji Pangeran Dipati kesal dan merasa tidak adil karena lalu menurut Aji Pangeran Dipati, kembalinya kesepakatan kepada tradisi lama, yaitu anak raja akan memerintah ketika rajanya wafat, sama saja seperti pengkhianatan dan melanggar kesepakatan yang telah diambil oleh orang tua mereka dahulu. Keberlangsungan hidup rukun di dalam batang tubuh Kerajaan Berau semakin terguncang dengan masalah yang ditimbulkan oleh Sultan Hasanuddin, keturunan Aji Pangeran Tua. Hal ini tentu saja membuat Aji Pangeran Dipati mengajukan bahwa kesepakatan ini harus diralat atau Kerajaan Berau harus dibagi menjadi dua, yaitu sebelah utara Sungai Berau diberikan kepada keturunan Aji Pangeran Dipati, lalu sebelah selatan Sungai Berau diberikan kepada Aji Pangeran Tua. Nah, setelah itu, setelah mendapat kepastian, Raja Alam sebagai keturunan Aji Pangeran Tua langsung dengan cepat memindahkan kekuasaannya di daerah Rantau Gayam atau yang sekarang masuk dalam pusat administratif Kota Tanjung Redep. Kekecewaan timbul di dalam diri Sultan Badaruddin, maka dari itu ia juga langsung memanggil para pengikutnya untuk membangun juga pusat pemerintahan di sebelah utara Sungai Berau. Setelah pembagian Kerajaan Berau menjadi dua, wilayah yang terletak di sebelah selatan Sungai Berau yang dipimpin oleh Raja Alam mengubah nama menjadi Kesultanan Sambaliung, lalu sebelah utara Sungai Berau yang dipimpin oleh Aji Kuning Gazi Mahyuddin berubah nama menjadi Kesultanan Gunung Tabur. Tetapi dampak dari perpecahan Kerajaan Berau menjadikan vassal mereka, yaitu Kerajaan Bulungan dan Kerajaan Tidung, malah menarik diri untuk tidak lagi bergabung pada Kerajaan Berau, tidak lagi menjadi vassal Kerajaan Berau. Kerajaan Berau pun harus menerima konsekuensi dari. Adapun proses Islamisasi di Kerajaan Berau tidak dapat dilepaskan dari peranan Imam Sambuayan. Sebenarnya Islam telah datang dan dianut oleh Raja Berau pada masa pemerintahan Aji Tumanggung Barani yang memerintah pada tahun 1557 sampai 1589. Aji Tumanggung Barani adalah Raja Berau kelima. Tetapi Islam benar-benar menjadi agama resmi di Kabupaten Berau, agama resmi di Kerajaan Berau pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin Raja Berau ke-13. Selanjutnya, dinamika Berau pada masa kolonialisme Belanda. Berdasarkan temporal awal yang saya pilih, yaitu abad ke-18, hal ini didasarkan pada tahun pertama kontak
yang dilakukan antara Kerajaan Berau dengan VOC, yaitu tepatnya pada tahun 1731. Pada masa ini VOC hanya menawarkan senjata-senjata sebagai alat pengaman untuk Kerajaan Berau dari serangan kerajaan-kerajaan lain, karena pada saat itu Kerajaan Berau adalah salah satu kerajaan yang terbilang kecil di daerah Kalimantan Timur. Belanda atau pemerintah kolonial Belanda yang masuk ke daerah Berau dan melancarkan pengaruhnya untuk tetap melakukan politik adu domba terhadap kerajaan-kerajaan Berau. Kehadiran pemerintah kolonial di Kerajaan Berau tentu saja terus melaksanakan politik adu dombanya. Hal ini dapat dilihat dari eksploitasi yang berusaha dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap Berau pada masa itu. Lalu Raja Alam yang juga bersahabat dengan raja-raja di Sulawesi Selatan seperti Sultan Hasanuddin merasa bahwa kehadiran Belanda akan mengancam tatanan dari Kerajaan Berau yang pada saat itu yang telah beralih menjadi Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur. Maka dari itu Raja Alam telah mempersiapkan armada-armada perang seperti mempersiapkan daerah Dumaring dan Batu Putih sebagai benteng pertahanan untuk menghalau Belanda jika sewaktu-waktu Belanda berulah di daerah Berau itu sendiri. Lalu Kesultanan Sambaliung yang mungkin pada saat itu ingin menguasai Berau secara keseluruhan menimbulkan satu fitnah kepada Raja Alam bahwa Raja Alam telah mempersiapkan armadanya untuk melancarkan pembajakan untuk kepada kapal-kapal yang masuk ke daerah Berau termasuk kapal-kapal milik Belanda. Hal ini membuat Belanda marah dan mempersiapkan angkatan perangnya, juga mempersiapkan pasukan-pasukannya yang telah dilatih selama 6 bulan di Makassar. Peperangan pun terjadi antara Raja Alam dan pihak kolonial Belanda. Raja Alam yang telah berusaha melindungi wilayah Berau terpaksa dipukul mundur dan kalah oleh angkatan perang kolonial Belanda yang pada saat itu memang cukup kuat dibandingkan dengan pertahanan Raja Alam. Lalu sebelum Belanda menangkap dan membawa Raja Alam ke tempat pengasingannya di Makassar, terlebih dahulu pemerintah kolonial Belanda mengajukan politik kontrak kepada Aji Kuning sebagai balas budi atau sebagai syarat karena Belanda telah memenuhi permintaan dari Aji Kuning, permintaan dari pihak Kesultanan Gunung Tabur untuk mengalahkan salah satu kerajaan yaitu Kerajaan Sambaliung. Lalu perjanjian atau politik kontrak dengan keterpaksaan ini pun harus ditantangani oleh Aji Kuning sebagai syarat sebelum Raja Alam dibawa ke pengasingan di Makassar. Lalu Aji Kuning pun menandatangani sebuah politik kontrak di atas kapal cruise boat pada tanggal 27 September 1834. Di dalam perjanjian itu, Belanda menuliskan bahwa Aji Kuning sebagai Sultan Gunung Tabur telah mengakui bahwa Belanda memiliki sebagian dari daerah Berau, terkhusus Kesultanan Sambaliung. Aji Kuning juga harus mengakui dan menjamin perlindungan bagi Belanda, menjamin keamanan bagi kolonial Belanda yang menetap di daerah Berau pada saat itu. Selanjutnya, untuk memantapkan kekuasaan kolonialisme Belanda di Berau, maka diperlukanlah daerah yang baik dan strategis untuk mendirikan pusat pemerintahan atau pusat administrasi. Maka dari itu, dipilihlah daerah Tanjung sebagai pusat administrasi pemerintah kolonial Belanda pada saat itu.
Pada era pemerintahan Sultan Khalifatullah Bainuddin dan Sultan Siranuddin, Sultan Gunung Tabur, kedua sultan bersepakat bahwa akan memberikan daerah Tanjung sebagai pusat administratif kolonial Belanda dengan sebuah perjanjian politik tertanggal 6 Juli 1896. Selanjutnya terbit surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia tanggal 5 Februari 1898 nomor 29 tentang wilayah dan tanah yang menjadi kekuasaan gubernemen. Penetapan daerah Tanjung Redep sebagai pusat administratif kolonial Belanda ditetapkan seluas 35 km. Selanjutnya, 2 tahun setelah penetapan Surat Gubernur Jenderal Kolonial Belanda tertanggal 13 April 1900 setelah ditetapkannya Tanjung Redep sebagai ibu kota, mulailah terjadi pembangunan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Pembangunan kantor-kantor administratif, kantor-kantor kediaman controller yang ditempatkan di Berau sebagai perwakilan gubernemen Belanda, mulai dengan gencar membangun, mengatur, dan melayani seluruh kepentingan masyarakat. Kurang lebih 5 tahun setelah penetapan Tanjung Redep sebagai ibu kota Berau, keluar lagi sebuah keputusan Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 24 April 1903 nomor 1944 tentang Verkantepal atau tiang batas. Verkantepal di sini adalah tiang persegi yang disusun untuk memperluas daerah kekuasaan kolonial Belanda yang sebelumnya telah ditetapkan. Setelah penetapan Verkantepal atau tiang persegi, dengan demikian sebenarnya di wilayah Kabupaten Berau atau Onder Afdeling Berau pada saat itu terdapat 2 sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan modern dan sistem pemerintahan tradisional, karena pihak kesultanan masih boleh menjalankan pemerintahannya. Tetapi untuk aturan-aturan tertentu atau pemilihan-pemilihan raja masih harus dengan izin pemerintah kolonial Belanda. Lalu pada tahun 1904 diadakan Kortevarklering atau perjanjian pendek yang pertama antara pemerintah Kesultanan Gunung Tabur dengan pemerintah Hindia Belanda yang berisi bahwa pengawasan Belanda akan lebih luas terhadap langkah selanjutnya. Pemerintah Hindia Belanda memberikan tunjangan kepada Sultan. Selanjutnya, Kortevarklering juga ditandatangani pada tahun 1907 antara pemerintah kolonial Belanda di Kalimantan Timur dengan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur. Adapun isi dari Kortevarklering yaitu perluasan wilayah kolonial Belanda di daerah Kabupaten Berau dan menetapkan hukum-hukum yang berlaku di Onder Afdeling van Berau pada saat itu. Jadi masyarakat baik dari Kesultanan Gunung Tabur maupun Kesultanan Sambaliung yang tinggal di daerah yang termuat dalam Kortevarklering kedua yang dibuat oleh Belanda harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum gubernemen Belanda. Selanjutnya, untuk memperlancar kegiatan perekonomian dalam pemerintahan, Belanda membangun sebuah pelabuhan pada tahun 1904 yang terletak di Sungai Segah, yang berlokasi di pinggir Sungai Segah, Tanjung Redep. Hal ini membuktikan bahwa sungai menjadi salah satu sarana transportasi yang penting bagi masyarakat Berau pada saat itu. Lalu, sebelum pembangunan pelabuhan, Belanda telah membangun perkebunan yang dipusatkan di daerah pesisir seperti daerah Biduk-Biduk,
Batu Putih, dan daerah lain untuk menunjang perekonomian Belanda pada saat itu. Salah satu yang paling digencarkan oleh Belanda adalah pengiriman paket internasional yang berisi kayu ulin yang dibawa ke daerah Makassar, Banjarmasin, dan Jawa. Hingga pengiriman kayu ulin ini dikirim ke Cina dan Jepang yang sering datang untuk mengunjungi Berau untuk mengambil kayu ulin dan rotan. Selain itu, pada tahun 1910, Belanda membuka sebuah onderneming atau perusahaan di daerah Pulau Panjang yang berfokus pada pengawetan ikan atau pembuatan ikan asin dan dan pengelolaan kopra atau kelapa kering yang dikirim ke daerah-daerah di luar Berau. Selanjutnya, pada tahun 1912, Belanda mendirikan sebuah tambang batu bara yang dikelola oleh perusahaan bernama NV SMP. Tambang batu bara ini menghasilkan pundi-pundi pemasukan bagi kolonial Belanda di Berau yang cukup banyak karena sistem penggalian modern yang diterapkan oleh Belanda, juga pembangunan rel kereta api untuk menunjang pembawaan batu bara langsung ke pelabuhan, juga memudahkan Belanda untuk mengelola tambang batu bara ini. Selain tambang batu bara, pemerintah Hindia Belanda juga memperhatikan sektor perhubungan laut karena banyak kapal-kapal yang singgah di Berau juga keluar dari Berau dengan mengangkut hasil-hasil batu bara, kopra, karet, kayu ulin, juga rotan. Adapun sektor perhubungan laut yang sebelum Belanda masuk telah menjadi urat nadi bagi masyarakat Berau. Selanjutnya, tahun 1926 mulailah di pemerintah Hindia Belanda membuat akses jalan yang menghubungkan antara kota Tanjung Redap dan kota Teluk Bayur. Hal ini dimaksudkan untuk masyarakatnya agar dapat bersosialisasi dalam rangka membangun wilayahnya baik di bidang sosial, ekonomi, dan perdagangan. Dalam masalah pendidikan, masyarakat Berau sendiri belum bisa mengenyam pendidikan karena sekolah-sekolah yang disediakan oleh Belanda seperti Landscape School, Particular Holland School, Folk School, dan sekolah-sekolah lain hanya diperuntukkan untuk anak-anak kesultan atau anak-anak Belanda itu sendiri, sehingga masyarakat biasa seperti yang berprofesi sebagai buruh dan lain-lain tidak dapat mengenyam pendidikan pada saat itu. Untuk kondisi kedua kesultanan pada saat pemerintah kolonial Belanda telah menduduki daerah Berau, untuk Kesultanan Sambaliung sendiri, setelah Raja Alam diasingkan, Belanda menunjuk pangeran muda yang masih salah satu kerabat dari istri Raja Alam untuk sementara memerintah Kesultanan Sambaliung. Untuk Kesultanan Gunung Tabur sendiri masih diperintah oleh Aji Kuning Gazi Mahyudin. Aji Kuning Gazi Mahyudin pun mengirimkan surat kepada Belanda pada tahun 1834 sebelum ia wafat, mengirimkan surat kepada Belanda untuk pembebasan Raja Alam.
Akhirnya pada tanggal 24 Juli 1837 surat dari Aji Kuning mendapat respon dari Belanda dan Raja Alam serta keluarganya dikembalikan ke Berau. Setelah dikembalikan ke Berau, Raja Alam menetap di daerah Batu Putih sampai ia wafat. Sebelum wafat, Raja Alam berpesan kepada anaknya yaitu Aji Bagian untuk menggantikan beliau sebagai Sultan dari Kesultanan Sambaliung. Tetapi usulan ini Aji Bagian tolak dan memilih untuk dikirim ke Bandung untuk bersekolah di HBS. Akhirnya disulkanlah sepupu dari Aji Bagian yaitu Datuk Renik untuk menjabat sebagai wakil sultan pada saat itu. Setelah kembali dari HBS, Aji Bagian lalu ditawarkan kembali untuk menjadi sultan di Kesultanan Sambaliung, tetapi ia menolak dan memilih untuk bekerja di kantor Belanda yang terletak di daerah Banjarmasin. Selanjutnya, dampak keberadaan kolonialisme Belanda di Berau. Yang pertama, politik. Seperti yang kita tahu, politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda untuk menarik hati para sultan untuk mempercayai mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat Berau, terutama dengan pihak kerajaan yang beralih menjadi Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur. Terjadinya kekuasaan salah satu yang paling berdampak yaitu ketika Raja Alam ditangkap dan diasingkan, Belanda dengan gampangnya memilih pengganti Raja Alam untuk memimpin Kesultanan Sambaliung, padahal Kesultanan Gunung Tabur sebagai kerabat masih memiliki kewenangan untuk memilih siapa yang akan menggantikan Raja Alam selama Raja Alam diasingkan. Tetapi di sini Belanda malah menunjuk pangeran muda, yaitu salah satu kerabat dari istri Raja Alam untuk memerintah. Selanjutnya, untuk lebih memantapkan kekuasaannya, Belanda membuat sebuah masalah bagi Kesultanan Sambaliung maupun Gunung Tabur, di mana Belanda. Lalu di bagian dampak sosialnya, beberapa pekerjaan yang Belanda lakukan seperti pendirian sekolah, pelabuhan, juga fasilitas kesehatan secara signifikan merubah kehidupan masyarakat Berau, terutama masyarakat Berau yang bekerja sebagai buruh. Mereka yang dahulu hanya memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi juga penunjang perekonomian, beralih menjadi buruh-buruh pelabuhan, buruh-buruh tambang yang bekerja di perusahaan-perusahaan milik Belanda. Selanjutnya, pendirian sekolah yang dikhususkan bagi kalangan bangsawan atau kalangan menengah ke atas juga memberikan banyak faktor yang mendukung kemajuan Berau pada masa lalu. Lalu kemajuan Kota Teluk Bayur pada saat itu yang menjadi pusat perekonomian, terutama tambang batu bara yang terletak di daerah Teluk Bayur pada saat itu, dan Kota Teluk Bayur saat itu menjadi pusat hiburan bagi pemerintah kolonial Belanda dengan pendirian bioskop, ballroom, serta lapangan bola. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.